Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu'u, karya Syekh Muhammad Shafwat Nuruddin rahimahullahu ta'ala, halaman 44. Penulis mengatakan, waqala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma'na al-hadithi la tu'attilul buyuta min as-salati fiha. Ma'na hadis, yaitu di sini Syekhul Islam ingin menjelaskan sabda Nabi, la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya adalah la tu'attilu al-buyuta minas salati fiha. Janganlah kalian kosongkan rumah kalian dari salat di dalamnya. Artinya jangan sampai di rumah tidak ada aktivitas salat, wad du'ai wal qiraati, dan tidak ada aktivitas berdoa dan tidak ada aktivitas membaca Al-Qur'an. Fatakunu bimanzilatil quburi, sehingga kalau rumah seperti itu sama dengan kuburan. Fa'amara bitaharril ibadati bil buyuti. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari-cari ibadah untuk dilakukan di rumah. Yaitu maksudnya mengupayakan ibadah apa yang bisa dilakukan di rumah dan dilakukan. Wa nahaa an taharriha indal quburi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencari-cari ibadah di kuburan. Aksa ma yaf'aluhu al-musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummati. Maka apa yang Nabi perintahkan di atas berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, baik orang-orang Nasrani atau orang-orang dari umat Islam yang menyerupai mereka, yang mereka bersengaja mencari-cari ibadah apa yang bisa dilakukan di kuburan. Wal idu ismun lima ya'udu minal ijtima'i al-ami ala wajhi mu'tadi a'idin. Sedangkan istilah id adalah sebuah istilah untuk suatu hal yang dilakukan secara berulang, ya'udu, yang terdapat ijtima' di sana, kumpul-kumpul, al-am oleh orang banyak, dilakukan oleh orang secara umum, oleh orang banyak, ala wajhi mu'tadi a'idin, dan itu dijadikan sebagai hal yang rutin, hal yang jadi kebiasaan. Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya, masalah id. Imma bi'audi sanati awil usbu'i aw syahri wa nahwi dzalika. Baik berulangnya itu setiap tahun atau setiap pekan atau setiap bulan atau semisalnya. Wa quluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yushiru ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalami yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum anhu. Perkataan Nabi ini menunjukkan bahwasanya salawat yang sampai kepada aku, itu kepada Nabi, dari kalian, dari umat beliau, berupa salawat ataupun salam, itu yahsulu, itu pasti akan sampai, baik kalian itu dekat dengan kubur Nabi ataupun kalian itu jauh dari kubur Nabi. Fala hajata ila ittikhadhihi idan, maka tidak ada keperluan sedikit pun untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Artinya enggak perlu berulang-ulang mengunjungi kuburan Nabi dengan alasan untuk mengucapkan salam kepada Nabi ataupun untuk alasan-alasan yang lainnya. Karena salawat dan salam kepada Nabi bisa kita lakukan dimanapun. Warawa Syekhani wal Imam Ahmadu an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradi mautihi. Sebuah hadis riwayat Syekhan artinya Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau sedang sakit menjelang wafatnya. Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Taqulu Aisyah mengatakan, yuhadhiruhum mithla alladhi sana'u. Nabi SAW mentahdir, mewanti-wanti umatnya agar tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Wa fi riwayatin qalat Aisyah, dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu walakin kariha ayattakhidha masjidan. Andaikan bukan karena itu, maka sungguh kuburan Nabi akan ditampakkan. Namun Nabi SAW tidak suka kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Bahum dafanuhu fi hujrati Aisyata bi khilafi ma'tadauhu ma'adufni fi sahra'i. Maka para sahabat memakamkan Nabi SAW di kamarnya Aisyah, tidak sebagaimana yang mereka biasa lakukan, yaitu memakamkan orang yang meninggal di sahra, di tanah lapang atau di gurun. Li'alla yusalli ahadun ala qabrihi wa yattakhidha masjidan. Agar tidak ada orang yang salat ke kuburan Nabi kemudian menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Fa yattakhidhu qabruhu wathanan. Kemudian orang tersebut menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Wa ma'lumun anna al-anbiya'a yadfanuna haitsu yamutuna. Dan kita juga ketahui bersama bahwasanya para nabi semuanya dimakamkan di mana mereka wafat. Wattafaqal a'immatu ala annahu la yatamassahu biqabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yuqabbiluhu. Dan para imam, para ulama besar Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya tidak boleh mengusap-usap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak boleh mencium-ciumnya. Wa hadza kulluhu muhafadzatun 'ala tauhidi. Karena ini semua dalam rangka untuk menjaga tauhid. Fa inna min usuli syirki billahi ittikhadzal quburi masajida. Karena di antara pokok, di antara landasan dari kesyirikan, di antara akar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kama qalat ta'ifatun minas salafi fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana inilah yang ditafsirkan oleh beberapa orang ulama salaf ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Maka ayat ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin saling menyemangati satu sama lain untuk berbuat syirik. Jangan kalian gentar dengan dakwahnya Nabi Nuh. Jangan kalian luntur. Tetaplah berbuat syirik, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, maka lihat, orang-orang musyrikin, orang-orang yang berada di atas kebatilan saja saling menyemangati. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saling menyemangati juga di atas kebenaran, di atas tauhid. Dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu haula'i kanu qauman salihina fi qaumi Nuhin. Tadi beberapa orang ulama salaf mereka mengatakan yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr kanu qauman salihina. Mereka adalah nama-nama orang-orang soleh di antara kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu akifu ala kuburihim. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka orang-orang yang masih hidup beriktikaf di kuburan mereka. Iktikaf artinya berdiam diri. Ya, maka ketika orang-orang soleh ini meninggal, orang-orang yang masih hidup berdatangan ke kuburan, kemudian berdiam diri di sana, ya, merenung, mengingat-ingat jasa mereka, dan semisalnya.
Thumma sawwaru ala suwarihim tamathila. Kemudian setelah itu mereka membuat gambar-gambar dan juga patung-patung dari orang-orang saleh tersebut. Thumma tala alaihimul amadu fa'abuduha. Kemudian ketika berlalu waktu yang panjang setelah itu, akhirnya orang-orang pun menyembah kuburan-kuburan tersebut. Inilah awal mula kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi. Seperti ini. Yaitu ketika mereka berbuat melebihi batas kepada kuburan. Ini adalah awal mula terjadinya kesyirikan. Maka tidak berlebihan sama sekali kalau kita mewanti-wanti orang untuk tidak berlebihan kepada kuburan. Karena hal yang sama bisa terjadi. Kalau berbuat melebihi batas di zaman Nabi Nuh, itu bisa menyebabkan penyembahan kepada kuburan, maka di zaman sekarang pun sangat mungkin terjadi. Wa qad dzukira hadzal ma'na fi sahihaini. Makna ayat tersebut telah disebutkan di dalam sebuah hadis dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa indal Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Ummu Habibata wa Ummu Salamata dzakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyati fiha tasawiru. Bahwasanya Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah, beliau berdua menyebutkan sebuah gereja yang mereka pernah lihat di negeri Habasyah. Yang ternyata di dalam gereja tersebut banyak sekali tasawir, banyak sekali gambar-gambar makhluk bernyawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu shalihu famata banau ala qabrihi masjidan." Mereka adalah kaum yang ketika ada orang soleh yang meninggal di tengah mereka, mereka membuatkan di atas kuburan orang soleh tersebut, mereka buatkan tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar dari orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamati. Maka mereka lah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Tadi hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka dari hadis ini juga para ulama melarang kita untuk membuat gambar makhluk bernyawa apapun, baik manusia ataupun gambar hewan ataupun gambar malaikat ataupun gambar makhluk bernyawa yang lainnya. Wa dzakarahu al-Imam Muhammad bin Jarir fi tafsirihi an ghairi wahidin min as-salafi. Dan riwayat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yang disebut dengan tafsir At-Tabari. Disebutkan riwayat-riwayat ini dari beberapa ulama salaf. Unzur baban nahi an ittikhadhi quburil anbiya'i was salihina masajidan litabarruki wat ta'zimi. Untuk lebih jelasnya silakan lihat bab tentang larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah untuk tabaruk dan untuk diagungkan. Pada halaman ke-73 dari kitab Al-Fathur Rabbani. Min kitabil masajidi fil juz'i tsalithi min kitabina hadza. Di bab tentang masajid di juz yang ketiga dari kitab saya ini, yaitu kitab Al-Fathu Ar-Rabbani. Waqra ahkamahu wa kalam al-muhaqqiqin fi dzalika. Dan bacalah bagaimana hukumnya dan bacalah perkataan para ulama muhaqqiq fi dzalik dalam masalah ini. Ulama muhaqqiq adalah ulama yang dikenal sering menelaah suatu permasalahan secara dakik, secara mendalam. Jadi ada beberapa ulama yang diberikan julukan sebagai ulama muhaqqiq, yaitu ulama-ulama yang dikenal sering sekali melakukan penelitian terhadap sebuah masalah secara mendalam. Wa ma jarra al-masaibu ala awamin nasi wa ghurisa fi adhanihim anna salihina min ashabil qubur yanfa'una wa yadurruna. Dan musibah yang menimpa orang-orang awam dan juga tertanam di dalam pikiran mereka bahwasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal yang ada di kuburan-kuburan mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat,
hatta saru yusyrikuunahum ma'allahi fid du'ai. Sampai akhirnya orang-orang awam itu pun menjadikan orang-orang soleh tersebut tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Artinya selain berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada orang soleh. Wa yatlubuna minhum qada'al hawaiji. Dan mereka meminta agar dikabulkan hajat-hajat mereka. Wa daf'al masaibi. Dan juga meminta untuk dihindarkan dari musibah-musibah. Illa tasahala ma'adhamul mutaakhirina min ulama'i wa dzakara hadhihi al-bid'ah fi kutubihim. Namun ternyata mayoritas ulama mutaakhirin, kata beliau, mayoritas ulama kontemporer banyak yang tasahal, banyak yang bermudah-mudah dalam masalah ini. Sehingga mereka menyebutkan kebid'ahan ini di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, ini sikap yang keliru dari sebagian ulama yang menyebutkan kebid'ahan ini, yaitu perbuatan melebihi batas di kuburan dengan mencium kuburan orang soleh, kemudian menganjurkan untuk berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh. Ini adalah sikap yang keliru dan sikap terlalu bermudah-mudah. Dan juga beliau katakan ini adalah perbuatan bid'ah. Wala adri man ladzi alja'ahum ila dzalika wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhadziru minhu. Dan saya tidak mengetahui, kata beliau, apa yang mereka inginkan dari hal tersebut ketika menyebutkan kebid'ahan-kebid'ahan dalam kitab-kitab mereka. Apa yang mereka inginkan? Padahal hadis-hadis Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, telah memperingatkan perbuatan seperti itu. Akana haula'i a'lamu bisunnati Rasulullah SAW min Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apakah para ulama-ulama tersebut lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW daripada Umar bin Khattab? Haitsu amara biqat'i syajarati allati bui'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang Umar saja menebang pohon Bai'atur Ridwan yang Nabi SAW membaiat para sahabat di bawahnya. Faqata'aha. Umar bin Khattab menebang pohon tersebut. Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fa yusalluna tahtaha tabarrukan. Umar memotong pohon tersebut karena orang-orang pergi ke pohon tersebut untuk sholat di sana dalam rangka mencari keberkahan. Wa ma amara Umar radhiyallahu anhu biqat'iha illa khaufan minal iftitani biha. Dan tidaklah Umar bin Khattab memerintahkan untuk memotong pohon tersebut kecuali karena khawatir umat, yaitu umat Islam, akan terfitnah dengan pohon tersebut, akan terjatuh ke dalam kebid'ahan atau kesyirikan terhadap pohon tersebut. Wa thabata anhu radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nasa fi safarin yatabadaruna ila makanin. Dan juga telah sahih riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau melihat orang-orang ketika beliau sedang safar. Orang-orang tersebut yatabadarun, orang-orang tersebut bersegera menuju ke suatu tempat. Fasa'ala an dzalika faqalu qad shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut mengatakan, ini adalah tempat yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana. Waqala Umar radhiyallahu anhu, man uridat lahu as-salatu falyusalli wa illa falyumdi. Barang siapa yang kebetulan dia mendapati waktu salat di tempat tersebut, maka salatlah di sana. Namun yang tidak kebetulan mendapati tempat tersebut di waktu salat, ya sudah, lewati saja. Fa inna mahalaka ahlul kitabi li'annahum tattabi'u athara anbiya'ihim fatakhidhuha kana'isa wa biya'an. Karena orang-orang ahlul kitab telah binasa dikarenakan mereka suka mencari-cari jejak-jejak peninggalan nabi mereka, kemudian mereka jadikan sebagai kana'is, sebagai gereja, dan biya'an, dan sebagai tempat ibadah. Wa kariha al-Imam Malikun rahimahullahu
tatabbu'al amakini allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi min al-Madinati ila Makkah sanata hajjatil wada'i. Dan Imam Malik kariha. Ya, kariha secara bahasa artinya tidak menyukai. Namun kata-kata kariha kalau diucapkan oleh ulama mutaqaddimin artinya ulama sebelum tahun 300 Hijriah. Masa hidupnya sebelum 300 Hijriah. Nah, kalau ulama mutaqaddimin mengucapkan kata-kata kariha, maka itu maksudnya adalah mengharamkan. Harrama. Maksudnya mengharamkan. Adapun kalau kata-kata kariha diucapkan oleh ulama mutaakhirin, ulama setelah tahun 300 Hijriah, maka bisa punya dua makna, yaitu mengharamkan atau memakruhkan. Maka di sini artinya Imam Malik mengharamkan. Karena beliau ulama mutaqaddimin. Imam Malik mengharamkan untuk mencari-cari tempat yang pernah dijadikan tempat salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah di tahun di mana beliau melakukan haji wada. Karena dari Madinah ke Mekah itu perjalanan yang jauh sekali. Ya, maka tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berhari-hari dari Madinah ke Mekah untuk haji. Sehingga tentunya banyak tempat yang disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sana. Dan Imam Malik mengharamkan hal tersebut. Tidak boleh sengaja mencari-cari tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana alasannya karena mendapati waktu salat, bukan karena ada suatu fadilah, bukan karena ada suatu keutamaan di tempat tersebut. Wassalatu fiha tabarrukan bi atharihi asy-syarifi illa fi masjidi Qubba'in li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihi rakiban wa masyian. Dan Imam Malik melarang untuk bersengaja salat di tempat-tempat tersebut dalam rangka mencari keberkahan. Mencari keberkahan dari jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Asy-syarif artinya Nabi yang mulia. Kecuali di Masjid Quba saja. Bersengaja untuk datang dan sholat ke Masjid Quba boleh. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihi rakiban wa masyian. Ini kutipan dari hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa secara rutin mendatangi Masjid Quba baik secara rakib menggunakan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Masjid Quba ada di Madinah juga. Ma'annal amakina allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la syai'a fi sholati fiha iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bi atharihi. Walaupun pada asalnya salat di masjid-masjid tersebut atau di tempat-tempat tersebut la syai'a, pada asalnya tidak bermasalah dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mencari keberkahan dari asar beliau. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaf'aluhu. Dan dahulu Abdullah bin Umar pernah melakukan perbuatan seperti itu, yaitu bersengaja singgah di tempat Nabi SAW singgah dan salat di tempat Nabi SAW salat. Walakinnal Imam Malikan rahimahullahu bana madhhabahu ala saddi dhara'i. Namun Imam Malik membangun pendapatnya tersebut di atas kaidah sadduz dzari'ah. Kaidah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah artinya menutup berbagai macam celah yang bisa membawa kepada keburukan. Fara'a anna tasahhula fi hadza wa in kana jaizan yajurru ila mafsadatin ba'da taqadumil ahdi. Maka beliau menimbang bahwasanya bermudah-mudah membolehkan hal ini. Walaupun memang pada asalnya boleh, maka kalau bermudah-mudah akan menyeret umat kepada keburukan, kepada mafsadah, kepada kerusakan. Ba'da taqadumil ahdi, di masa depan. Ka'tiqadi wujubi sholati fi hadhihi al-amakin, seperti nantinya dikhawatirkan mereka akan memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan khusus tentang wajibnya salat di tempat-tempat tersebut. Warubbama jarra ila a'zama min dzalika, dan terkadang kerusakannya lebih parah lagi daripada sekedar itu.
Fal ihtiyatu saddu hadhil babi wa adamu tasahuli fihi. Maka yang lebih berhati-hati adalah menutup bab ini, menutup pintu ini, dan tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Fa innar ra'iya haula al-hima yushaku ay yaqa'a fihi. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, penggembala yang menggembala hewannya di sekitar daerah perbatasan, maka hampir-hampir dia akan melewatinya. Orang yang suka menyerempet batasan biasanya akan melewatinya. Maka jangan menyerempet batasan. Jangan mendekati perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dalam bahaya, dalam kerusakan. Adapun perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini telah kita bahas ya. Berbeda antara perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat gulu kepada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Kemudian kata beliau, "Unzur safhata 99 fi akhir ahkami bab sifati hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam fil juz'il hadi 'ashara min hadzal kitab." Silakan lihat halaman 99 di akhir dari bab tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam di juz yang ke-11 dari kitab ini, yaitu kitab Al-Fathur Rabbani. Fa fihi kalamun fi hadzal ma'na. Di sana ada penjelasan yang semakna dengan ini. Wala naqtasir ala dzalika, dan saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Li'anna al-kalama fi hadzal babi yatulu. Karena penjelasan dalam masalah ini sebetulnya panjang lebar. Wa man arada ayyariha nafsahu fa alaihi bittiba'i ma shahha fihi ad-dalil. Barang siapa yang ingin membuat tenang hatinya, membuat jiwanya itu bahagia, membuat jiwanya legowo, lega, maka hendaknya dia ikuti saja mas-shahha fihi ad-dalilu, yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Cukup ikuti yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih, tidak perlu mengikuti perbuatan orang banyak, tidak perlu mengikuti tradisi-tradisi, tidak perlu mengikuti perdebatan-perdebatan yang ada. Cukup ikuti dalil yang sahih. Itu sudah membuat jiwa kita tenang. Wallahu yahdina jami'an ila sawa'is sabili. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua hidayah kepada jalan yang lurus. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakili. Dan dialah Allah yang mencukupkan kita semua, dan dialah Allah sebaik-baik penolong bagi kita semua. Intaha min al-Fathur Rabbani. Sampai sini kutipan dari kitab Al-Fathu Ar-Rabbani karya Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati rahimahullahu ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.